Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Burhanuddin Abdullah sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakayapa. Bapak Ibrahim Zarkasi sebagai anggota, Bapak Mulia Effendi Siregar sebagai anggota, Bapak Bambang Supeno sebagai anggota, Bapak Saifuddin Hasan sebagai anggota, Bapak Ismail Agus Said sebagai anggota. Yang terhormat Bapak Hendar sebagai Ketua Umum Yayasan Wakayapa. Yang terhormat Bapak Aulia Taufani dan Bapak Syahrial Hamid sebagai pengawas. Yang terhormat Ketua Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Indonesia. Pak Mohtar, itu ke-mute, Pak. Pak Mohtar, mohon izin. Suaranya belum keluar, Pak Mohtar. Dari adminnya ya, saya sekarang mute nih. Ya, silakan Pak. Yang terhormat Ketua Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Indonesia, Bapak Aslim Tajuddin. Ketua Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Mandiri, Bapak Sentot A. Sentosa. Ketua Pengurus Persatuan Pensiunan Bank BRI, Ibu Sugihartini. Ketua Pengurus Persatuan Pensiunan Bank BNI, Bapak Yaman Bafiros. Ketua Pengurus Persatuan Pensiunan Bank BTN, Bapak Hilman Shah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terkhusus yang terhormat guru besar kita Al-Ustadz Ahmad Susilo yang alhamdulillah sekarang sudah bergabung dengan kita semua, yang akan memberikan ceramah agama kepada kita semua di sore hari ini. Semoga Pak Ustadz ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ilmunya, keberkahan dakwahnya. Semoga dakwahnya semakin meluas dan dicintai oleh sebanyak-banyaknya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rahmat dan ketenangan kepada setiap jiwa insan yang beriman. Salawat dan salam selalu melimpah keharibaan yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Dan mudah-mudahan salawat dan salam juga mengalir untuk pengikutnya hingga yaumil kiamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan
kita ikuti dari awal hingga akhir dalam acara pengajian sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Ketua Umum Yayasan Wakayapa yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Hendar. Acara yang ketiga adalah ceramah agama dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Susilo dengan tema upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan acara yang terakhir, acara yang keempat adalah foto bersama dan doa penutup yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Ahmad Susilo. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghemat waktu, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan melimpah barokah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua Umum Yayasan Wakayapa yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Hendar. Kepada yang terhormat Bapak Hendar dipersilakan. Terima kasih Pak Al-Muhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembina dan pengurus yayasan, serta Bapak dan Ibu, para peserta pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk kembali mengikuti pengajian sore ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta pada kita semua. Semoga kelak di akhir zaman kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pengajian sore ini merupakan lanjutan dari pengajian tanggal 5 Agustus yang lalu dan masih mengusung tema yang sama, yaitu upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang akan disampaikan kembali oleh guru kita Ustadz Ahmad Susilo. Mungkin masih masih segar dalam ingatan kita bahwa pada pengajian tanggal 5 Agustus yang lalu kita telah bersama-sama mengikuti penjelasan dari Ustadz Ahmad Susilo tentang bagaimana agama Islam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya agar dapat meraih kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan mutlak yang sangat diharapkan oleh kita semua, surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya menyambut baik penyelenggaraan pengajian ini sebagai salah satu realisasi dari pelaksanaan tujuan dibentuknya Yayasan Wakayapa Indonesia, yaitu melakukan program pendidikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan di bidang agama Islam, khususnya bagi senior citizen atau para lansia. Pengajian ini adalah pengajian yang keempat yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakayapa Indonesia. Tema ini memang sengaja diusung kembali karena kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan tujuan kehidupan yang ingin kita raih bersama.
marilah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kita jadikan kehidupan dunia yang bersifat fana ini untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat yang kekal dan abadi. Untuk melanjutkan pengajian dengan tema yang tadi saya sebutkan, alhamdulillah pada sore ini telah kembali hadir bersama kita guru kita Bapak Ustadz Ahmad Susilo, yang sudah sama-sama tidak asing lagi bagi kita semua. Saya atas nama seluruh jajaran pengurus Yayasan Wakayapa Indonesia menyampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz Ahmad Susilo yang telah berkenan hadir memenuhi undangan yayasan pada sore hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan juga saya menyampaikan apresiasi dan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu, para pimpinan dan anggota Persatuan Pensiunan Bank Indonesia, bank-bank BUMN, serta peserta pengajian lainnya yang secara setia berpartisipasi menghadiri pengajian virtual sore hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para peserta pengajian yang telah memberikan donasi untuk berlangsungnya pengajian ini, baik untuk sore ini maupun ke depan. Last but not least, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengurus yayasan yang secara aktif terus berupaya untuk bisa menyelenggarakan pengajian seperti sore hari. Besar harapan kami bahwa melalui pengajian ini kita dapat memetik hikmahnya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang menjadi idaman dan dambaan kita semua. Bapak dan Ibu yang setia rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya kembali menyampaikan informasi mengenai proses pembangunan gedung Geraha Titian Taqwa dengan berbagai sarana pendukungnya dan tempat pelatihan keterampilan anak yatim duafa di Islamic Village Karawaci, Tangerang. Alhamdulillah, proses pembangunan terus berlangsung sesuai rencana dan kami mengharapkan pembangunan gedung tersebut dapat diselesaikan pada awal tahun 2023. Ini barangkali yang ditayangkan adalah gedung lama yang sedang kita renovasi sekarang, sudah berlangsung sejak bulan yang lalu. Mungkin bisa diteruskan slide-nya, slide berikutnya yang proses yang sedang kita kembangkan sekarang. Silakan. Ini pembangunan gedung pelatihan duafa, anak-anak yatim duafa sedang kita bangun. Kemudian kita juga sekarang secara paralel membangun tempat. Ini adalah untuk gedung yang baru sebenarnya, ya, mengalihkan dari gedung lama. Kita bangun gedung yang baru untuk pelatihan bagi anak-anak kita yatim duafa dengan berbagai keterampilan yang dilaksanakan bersama dengan Yayasan Dompet Duafa. Kemudian mungkin bisa ditunjukkan juga mengenai gambar berikutnya. Ini masih film yang sama, silakan dilanjutkan ke yang berikutnya. Ini pembangunan untuk tempat pendidikan pesantren kilat bagi para lansia. Barangkali ada gedung yang nanti kita ingin idam-idamkan dibentuk di slide-nya. Ruangan-ruangan yang ini adalah beberapa fasilitas. Ini ada nantinya tampak muka dari tempat Geraha Titian Taqwa, di mana nanti terdapat beberapa fasilitas yang kita sediakan, masjid dan sebagainya. Kemudian ini beberapa ruangan yang akan kita bangun dan beberapa prasarana lainnya. Insya Allah barangkali ini kita harapkan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan pada awal tahun 2023 bisa kita selesaikan. Ini barangkali beberapa gambar yang foto yang bisa di-sharing dengan Bapak dan Ibu, keinginan kita untuk bisa kita wujudkan di
awal tahun 2023. Namun kami juga menyadari bahwa sejalan dengan bergulirnya pembangunan dan terus bergulir, sehingga kami juga menyadari bahwa dana yang masih tersedia saat ini tentu masih belum mencukupi. Namun kami pengurus yayasan akan terus berupaya untuk menutup gap atau kekurangan pembiayaan, dan kami tetap optimis insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hamba-hambanya yang saleh dan salehah, kekurangan dana tersebut insya Allah bisa tercukupi. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membantu pembangunan kedua gedung di atas, dan mudah-mudahan ke depan kami juga masih bisa didukung sehingga apa yang kami cita-citakan bisa kita wujudkan sebagaimana jadwal yang kami tetapkan, yaitu pada awal tahun 2023. Demikian barangkali sambutan singkat dari kami. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ustadz yang sudah hadir dalam acara pengajian ini dan untuk melanjutkan pengajian bersama kita semua. Semoga pengajian ini bermanfaat bagi kita semua, dan kami insya Allah akan terus bertekad untuk bisa menyelenggarakan pengajian-pengajian serupa ke depan. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama sambutan yang telah disampaikan oleh Demikian telah kita ikuti bersama sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Hendar. Atas sambutannya diaturkan banyak terima kasih, dan pembangunan gedung Geraha Titian Takwa semoga diberikan jalan-jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita melanjut ke acara yang ketiga, yaitu ceramah agama dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Ahmad Susilo, dengan tema upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepada Ustadz Ahmad Susilo kami persilakan. Jazakallahu khairan kepada moderator. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah memperjumpakan kita kembali di majelis yang mulia ini, yakni melalui aplikasi Zoom kita bisa hadir dalam kajian online yang insya Allah kita melanjutkan kajian tema yang telah kita angkat di 2 pekan yang lalu.
upaya meningkatkan iman dan takwa guna untuk kita bisa meraih kebahagiaan yang abadi, yaitu surga, nikmatnya di dalam surga. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bagaimana cara kita meningkatkan, mengupayakan peningkatan iman dan takwa kita? Di pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis berkaitan dengan pentingnya kita meningkatkan iman dan memiliki iman. Karena iman dan takwa itulah yang bisa menghantarkan seorang hamba menuju surga. Kenikmatan yang abadi. Bahwasanya ciri-ciri orang beriman telah disebutkan di dalam Al-Quran, dan untuk meningkatkan berarti kita wajib mengamalkan ciri-ciri tersebut. Di pertemuan ini kembali saya akan menguraikan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis terkait dengan orang yang betul-betul berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan iman di hadapan Allah. Agar kelak mereka akan tertulis sebagai orang yang beriman dan betul imannya. Adapun yang menilai iman kita adalah Allah. Dan iman letaknya di dalam hati. Keyakinan yang sempurna yang ada dalam hati. Tapi Allah membuatkan ciri-ciri orang yang beriman. Apabila ciri itu ada pada dirinya, maka dialah beriman. Jika ingin meningkatkan iman dan takwanya, diupayakan sebagus-bagusnya, maka ciri itu harus senantiasa melekat di dalam dirinya. Kita akan lihat dalam Al-Quran. Ciri-ciri yang Allah sebutkan. Orang-orang yang mukmin yang pasti nanti beruntung meraih kebahagiaan yang abadi. Pertama kita buka surat 8, surat Al-Anfal ayat 2, ayat 3 sampai dengan ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka orang yang apabila disebut nama Allah hatinya gemetar. Silakan Bapak Ibu kita resapi. Sudah getar apa? Gemetar seperti apa? Sudahkah hati kita tergetar ketika disebut nama Allah? Gemetar tidak harus gerak, gemetar menggigil, tidak. Tapi dibuktikan dengan apakah ketika terdengar menyebut nama Allah, Anda betul-betul punya rasa takut? Punya rasa pengharapan? Apakah Anda sudah betul-betul bisa tergetar hatinya dengan sebutan nama Allah? Sebagai contoh, ketika terdengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah hati Anda tergerak untuk sholat? Segera ibadah? Yang laki-laki segera menuju ke masjid? Jika hati Anda tidak tergerak dengan sebutan nama Allah itu, berarti iman Anda belum sempurna. Wajib Anda diupayakan untuk sebut nama Allah, hatinya gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila disampaikan kepadanya ayat-ayatnya, di sana ada aturan, di sana ada perintah, ada larangan, ada syariat. Maka orang itu diatur oleh Allah, zadathum imana, imannya bertambah. Contoh, orang yang tadinya maksiat, dia kemudian bertobat, lalu iman. Apakah dia akan meningkatkan iman? Adakah upaya meningkatkan iman? Lihat. Apakah orang itu ketika telah dengar ayatnya, dilarang berbuat maksiat, dia menjaga diri dan meninggalkan maksiat? Kalau itu dia lakukan dan terus-menerus dijaga, berarti dia sedang mengupayakan peningkatan iman. Dengan cara apa? Meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Yang Allah haramkan. Berarti orang ini mendengar ayat Allah, imannya bertambah. Bukan mendengar ayat Allah, ada yang diharamkan, tetap saja dilanggar. Ada orang-orang yang senantiasa berbisnis dengan riba. Ada orang-orang yang memakan harta riba. Ketika sampai ayat tentang haraman riba, bergetar nggak hatinya? Imannya nambah nggak? Bagaimana cara membuktikan? Mengupayakan peningkatan iman. Apakah dia mau tetap berkecimpung di tempat ribawi karena asik dapat harta kekayaan dunia, atau dia mau tinggalkan?
Dari situ nanti Allah yang menilai. Apakah Anda punya upaya meningkatkan iman dan takwa atau tidak? Sebab orang yang betul-betul berupaya, maka orang seperti itu adalah orang yang wa'ala yatawakkalun, yang akan senantiasa tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, karena sadar dirinya tidak akan mampu menopang hidup kecuali jika disandarkan kepada Allah. La quwwata illa billah. Maka apa ciri orang yang seperti itu? Orang yang betul-betul bergetar dan orang-orang yang kemudian imannya bertambah. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saudara sekalian, antara salat dengan infak itu sering sekali digandeng oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Dan itu senantiasa seruan kepada orang yang beriman. Artinya orang beriman nggak cukup hanya sekedar salat hablum minallah, tapi ada hablum minannas dengan harta, infak, sedekah, beramal jariah. Yunfiqun, mereka infakkan. Jangan bakhil, jangan pelit, karena tidak ada seorang mukmin memiliki sifat pelit. Rasulullah mengatakan demikian. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatan la yajtami'an fi mu'min. Tidak mungkin ada dua sifat buruk bergabung pada seorang mukmin. Al-bukhlu wa su'ul khuluq, sifat bakhil dan akhlak yang buruk. Maka siapa yang ingin berupaya meningkatkan imannya, meningkatkan takwanya untuk meraih kemenangan yang hakiki yaitu surga, hendaklah buang sifat bakhil, hendaklah buang segala sifat buruk. Jangan bakhil dengan harta, itu cuma titipan. Jangan bersifat buruk dengan sesama manusia, karena kita wajib menghormati mereka. Maka jika ada orang ngaku iman, meningkatkan iman, kok masih bakhil, berarti belum meningkat imannya. Kok akhlaknya masih buruk, berarti belum meningkat imannya. Karena peningkatan iman itu harus dibuktikan dengan amal. Allah katakan ciri orang yang imannya benar, yang mendirikan sholat, ditegakkan sholatnya. Bukan cuma yang wajib maupun yang sunnah, dan dikerjakan dengan benar. Bagaimana kita peningkatannya? Sudahkah sholat kita makin bertambah baik? Makin bertambah khusyuk? Makin bertambah panjang? Sudahkah kita menegakkan sholat-sholat yang sunnah? Dan ibadah-ibadah yang lain? Maka dari situ nanti akan dilihat. Sudahkah Anda menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepadamu? Maka Allah nanti yang akan lihat. Kalau itu kita lakukan sungguh-sungguh, akhlak kita hablum minannas baik. Salat kita hablum minallah kita tingkatkan dan kita jaga kualitasnya, tepat waktunya dan yang lainnya. Dan harta yang Allah titipkan kita nggak bakhil, kita berinfak, kita bersedekah, kita memberikan bantuan kepada orang lain. Maka sesungguhnya kata Allah di ayat 4-nya, ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang-orang yang imannya benar-benar imannya sempurna, benar-benar beriman. Mari kita lihat, sudahkah kita berupaya untuk itu? Kalau Anda betul-betul beriman sebenarnya, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka Allah akan mereka itulah orang-orang yang imannya benar, bagi mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Rabb mereka, dan Allah berikan ampunan kepada mereka, dan Allah akan memberikan kepada mereka rizki berupa kenikmatan yang paling mulia, yaitu surga, sebagai balasan atas upaya iman dan takwanya di dunia. Upaya itulah yang harus kita lakukan di dunia. Mengupayakan bagaimana kita menjadi seorang yang beriman. Yang sebenar-benarnya iman. Bukan cuma pengakuan. Berarti saudara sekalian, harus ada perjuangan. Harus ada upaya. Dan upaya itu tidak cukup hanya dengan retorika. Upaya itu tidak cukup hanya dengan mengatakan. Harus dengan kesungguhan. Upaya itu harus dengan bukti. Allah nggak lihat cuma ucapanmu yang diucapkan, tapi Allah lihat buktimu. Bagaimana? Apakah benar-benar? Maka ciri orang beriman, yang betul-betul beriman, yang ingin meraih surga,
mereka akan berjihad di jalan Allah, baik itu dengan harta mereka, baik itu dengan jiwa mereka, dan tidak ada keraguan sedikit pun untuk dia berniat karena Allah. Surga jaminannya, saudara sekalian. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 20 sampai dengan ayat 22. Surat 9, surat At-Taubah, ayat 20 sampai 22. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, yang mereka mau berhijrah, yaitu meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang baik. Yang tadinya tidak banyak berinfak, dia berinfak. Yang tadinya bakhil, dia tinggalkan kebakilan. Yang tadinya berlaku maksiat, ditinggalkan maksiat. Yang tadinya dia berbuat jahat menjadi baik. Itulah yang dimaknai hijrah. Meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Bukan hanya berpindah tempat. Dahulu di zaman Rasulullah, tapi setelah penaklukan kota Mekah, la hijrata ba'dal fath. Nggak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah, yaitu nggak akan dinilai hijrahnya kependudukan. Lalu apa hijrah kita sekarang? Walakin jihadun wa niyatun. Hijrah kita sekarang adalah niat yang ikhlas dalam rangka berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dilanjutkan tadi surat 9 ayat yang ke-20-nya. Wajahadu. Niat hijrahnya itu dalam rangka berjihad. Fi sabilillah, di jalan Allah. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dengan jiwa mereka. Jadi saudara sekalian, betapa banyak sarana yang kita bisa jadikan untuk meningkatkan iman. Di antaranya di sini, mari kita berjihad dengan harta kita, dengan jiwa kita, dan semua lakukan fi sabilillah. Maka orang yang seperti ini, inilah yang imannya benar. Sebagaimana tadi di ayat yang keempat dikatakan, a'dhamu darajat, ditinggikan derajatnya. Seperti itu pula di ayat ini. A'dhamu darajatan 'indallah. Maka orang yang beriman ini nih, yang selalu mengupayakan peningkatan iman dan takwanya, itu akan tinggi derajatnya, mulia derajatnya di sisi Allah. Agung derajatnya di sisi Allah. Subhanallah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, memperoleh kemenangan. Dunia Allah berikan jaminan. Meskipun itu terserah Allah berapa yang Allah akan berikan, tapi di akhirat pasti Anda akan meraih kemenangan hakiki. Surga. Allah sudah memberikan kabar gembira sejak kita sedang masih di sini. Ayat ini sudah Allah sampaikan. Di ayat yang ke-21-nya, yubashiruhum rabbuhum. Rabbu memberikan kabar gembira. Birahmatin, dengan memberikan rahmatnya, minhu, kepadanya. Waridwanin, dan dengan Allah memberikan ridwa, memberikan keridhoannya. Kalau Allah sudah memberikan rahmatnya, dan Allah sudah meridhoinya, apa tempatnya? Subhanallah, wa jannatin lahum fiha na'imum muqim. Kelak mereka akan meroleh surga yang di dalamnya mereka akan mendapatkan kenikmatan yang kekal, kesenangan, kenikmatan, segala-galanya kekal, mukim. Berapa lama? Khalidina fiha abada. Di ayat yang ke-22-nya. Mereka akan Allah tempatkan di tempat kemuliaan, di tempat kenikmatan, surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya di sisi Allah, ajrun 'adzim, pahala yang terbesar, ganjaran yang terbesar, yaitu surga dengan segala nikmatnya yang tidak pernah Allah berikan di dunia. Saudara sekalian, inilah yang Allah tawarkan kepada kita. Tidakkah kita ingin meningkatkan? Maka jika kita melihat ciri orang yang beriman, maka kita ikuti ciri itu. Dan semua yang disebutkan oleh Allah, kita upayakan untuk terus kita tingkatkan. Karena iman itu meningkat seiring dengan ketakwaan. Berarti dibuktikan dengan amal soleh. Sebagaimana Rasul bersabda, al-iman, para ulama bersabda, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah, naik. Wa yanqus, terkadang berkurang, turun. Yazidu bi ta'ah. Iman akan naik, bertambah seiring dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah, dan akan turun,
akan drop, akan jatuh, berkurang seiring dengan kemaksiatan. Maka bagaimana upaya kita meningkatkan iman dan takwa untuk meraih kemenangan yang abadi? Sudahkah Anda berusaha untuk terus berbuat ketaatan, berbuat kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi? Sudahkah Anda berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, kesalahan dan dosa yang dibenci oleh Allah? Kalau terus berusaha meninggalkan yang buruk-buruk, berusaha meningkatkan yang baik, Anda sedang berupaya meningkatkan iman. Anda sedang berupaya meningkatkan takwa. Maka orang yang terus dijaga iman dan takwanya, seluruhnya, bukan hanya ibadah sholat habluminallah saja. Bagaimana habluminanas dan bagaimana menjaga hawa nafsu, terutama nafsu kemaksiatan. Kalau itu kita lakukan sungguh-sungguh, insya Allah, Allah akan memberikan kepadanya kenikmatan. Bahkan jaminannya surga yang paling tinggi dari seluruh surga. Jannatul Firdaus. Bagaimana kita bisa meraih? Lihat ciri-cirinya. Ada nggak pada kita? Apa ciri-ciri Allah yang sebutkan? Bahwa orang itu betul-betul ingin mempertahankan imannya dan berusaha meningkatkannya. Coba kita buat. Kita lihat rangkaian surat Al-Mu'minun, surat 23. Dari ayat 1 sampai ayat 11. Kita uraikan satu ayat per satu ayat. Di ayat 1 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang imannya benar, bukan cuma pengakuan. Maka Allah sebutkan ciri-cirinya. Mari kita kaji dan pelajari ciri-ciri ini. Kalau Anda selalu mempertahankannya, lalu menjaganya, berarti Anda betul-betul berupaya meningkatkan iman. Apa cirinya? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Silakan Bapak Ibu merenung. Sudah sekhusyuk apa salat Anda? Apakah kualitas salat Anda dari hari ke hari sama saja? Dari waktu ke waktu sama saja? Apakah kualitas salat Anda tidak coba ditingkatkan kehusyukannya? Apakah Anda khusyuk hanya sholat malam saja, sementara sholat yang fardu nggak khusyuk? Apakah Anda khusyuk hanya sholat ketika jamaah, saat nggak jamaah nggak khusyuk? Dan yang lainnya. Mari kita tanya. Orang yang imannya benar, dia akan selalu mempertahankan dan mengupayakan khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, yang ketiga, ayat yang ketiga, maksudnya sifat yang kedua. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang imannya sebenar-benar iman dan mereka beruntung adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia. Lebih sering menjaga diri, baik dari perkataan, baik dari perbuatan, dan semuanya selama kalau itu tidak mengandung manfaat, maka dia tinggalkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang suka meninggalkan perkataan yang tidak berguna, perbuatan yang sia-sia. Maka Rasulullah SAW mencirikan seorang muslim yang baik. Di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada tanda bagusnya keislaman dan keimanan seorang hamba adalah ketika hamba itu mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau untuk dunianya banyak yang bermanfaat, tapi nggak ada manfaatnya untuk akhirat. Orang yang imannya benar, yang selalu berupaya meningkatkan iman dan takwa, pasti berusaha meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Dia akan berusaha apa? Mencari sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa? Untuk bekal dirinya sendiri nanti. Inilah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ayat yang keempat. Walladzina hum li zakati fa'ilun. Mereka orang-orang yang menunaikan zakat. Orang-orang yang menunaikan zakat. Betul-betul dijaga zakatnya. Saya akan uraikan sedikit lebih panjang tentang menunaikan zakat. Saudara sekalian, terkadang ada umat Islam yang kalau sudah menunaikan zakat, sudah beres. Nggak bisa. Nggak bisa.
Apakah cukup dengan zakat? Tidak. Lalu apa dong yang harus dilakukan? Nggak cukup dengan hanya memberikan zakat. Mari saya tunjukkan ayatnya. Sebuah rangkaian ayat yang cukup panjang. Di surat, kita berhenti dulu surat Al-Mu'minunnya sampai dengan ayat yang keempat. Nanti ayat 5 dan berikutnya kita uraikan. Sekarang saya sedang menguraikan ayat yang keempat. Orang yang imannya benar, yang betul-betul ingin mempertahankan, maka dia akan jaga zakatnya. Pasti ditunaikan. Apakah cukup hanya zakat saja? Al-Baqarah 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib." Laisal birra, bukanlah disebut kebajikan, bukanlah dinamakan mabrur, kebajikan. Birra hasil kata daripada birra itu kebaikan atau kebajikan. Orangnya disebut mabrur. Sifatnya adalah birra. Bukanlah al-birra, bukanlah suatu kebajikan, bukanlah suatu mabrur, suatu kebaikan. Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kamu hanya datang menuju Masjidil Haram, sholat di depan Ka'bah, lalu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Mabrur itu bukan hanya sholat, saudara sekalian. Bukan datang ke Mekah, lalu menghadap ke Ka'bah ketika sholat, menghadap timur dan barat. Bukan hanya itu. Lalu apa itu yang disebut al-birra, kebajikan? Bagi orang-orang yang bajik disebut mabrur, yang kelak meraih surga. Dan itulah orang yang imannya benar, yang benar takwanya benar. Allah jelaskan di sini. Walakinnal bir, akan tetapi yang disebut dengan al-birra, kebaikan, kebajikan adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang yang benar-benar iman kepada Allah, benar-benar iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada nabi-nabi. Jadi bukan cuma pengakuan iman di lisan, tapi diimani dengan sungguh-sungguh. Iman kepada Allah dibuktikan. Iman kepada hari akhir dibuktikan bahwa dia ingin mendapatkan kebaikan di hari akhir. Maka di dunia dia berusaha. Iman kepada malaikat, dia yakini bahwa kita selalu diawasi malaikat. Semua amal kita tidak pernah luput dari catatan malaikat. Iman kepada kitab-kitab, berarti kita imani seluruh kitab. Dan kita amalkan kitab suci Al-Quran. Kitabnya kita umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diwariskan kepada kita. Ikuti yang ada dalam Quran. Perintahnya jalankan, larangannya tinggalkan. Aturannya ikuti, syariatnya penuhi. Itulah orang yang imannya benar. Sudahkah cukup sampai sini? Belum. Perhatikan lanjutan ayatnya. Wa atal mala ala hubbihi. Nggak cukup hanya zakat saja. Anda setelah keluarkan zakat, harta Anda bersih. Tapi Anda masih sangat mencintai harta Anda. Jangan dikuasai untuk sendiri. Berbagilah, berikanlah harta yang Anda cintai itu. Sebagiannya. Zawil qurba, berbagilah kepada kerabat dekat. Wal yatama, berbagilah dengan anak-anak yatim. Wal masakin, berbagilah dengan orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan berbagilah dengan orang yang sedang dalam perjalanan. Wasailin, berbagilah dengan orang yang meminta bantuan. Wafir riqab, berbagilah untuk memerdekakan perbudakan. Inilah infak yang harus kita lakukan. Tadi dikatakan apa? Infak kepada siapa? Zawil kurba, kepada kerabat dekat. Setelah itu, yatama, masakin, orang anak-anak yatim, orang-orang miskin. Pengajian kita sekarang diselenggarakan oleh yayasan, apa namanya tadi? Wakayapa. Apa singkatannya Wakayapa tadi, Pak? Wakaf, yatim, dan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Allah katakan di sini, ayo kita berbagi. Saudaraku seiman, saya memproposikan kepada Bapak dan Ibu, berbagilah dengan mereka, dengan sebagian harta kita. Anda mabrur, insya Allah. Allah katakan ini.
Bukankah dengan membantu sarana untuk mereka, sehingga mereka bisa berkumpul di tempat yang layak. Orang-orang dhaif, orang-orang lemah, orang-orang miskin, du'afa, kemudian bisa ditampung. Kita meringankan beban mereka. Allah katakan di sini, atal mala ala hubbihi. Berikan harta sebagian yang kamu cintai. Enggak semuanya, enggak. Kepada ini golongan yang Allah sebut, dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa fir riqab. Semampu kita, yang mana yang kita mau? Silakan, Anda mau memberikan ke mana? Kenapa? Karena kalau ada orang-orang yang betul-betul berbagi dengan hartanya, pasti beruntung. Pasti beruntung. Nanti saya akan uraikan beberapa ayat yang lain berkaitan dengan pentingnya, dan itulah salah satu ciri-ciri orang-orang beriman. Apakah Ustadz, kan tadi sudah zakat, nggak cukup. Apa buktinya? Setelah Allah perintahkan kita berinfak dengan harta yang kita cintai, ada perintah apa itu? Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Bukankah ini tadi yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Anfal ayat yang ketiga, ciri orang yang imannya benar sempurna, salat dan zakat ditunaikan. Ini disebut pula oleh Allah di sini. Bukankah Allah tadi sebutkan pula orang yang beruntung beriman adalah salatnya khusyuk dan menunaikan zakat? Disebut pula di sini. Berarti nggak cukup Anda hanya zakat, infak pun harus Anda tunaikan. Dan yang paling utama lagi, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Jika Anda telah berjanji, penuhi janji. Jangan suka ingkar janji. Jangan suka mengkhianati amanah. Jangan ingkar atas apa yang telah Anda janjikan. Tunaikan. Dan di saat kita menderita kesusahan, orang beriman itu wasabirin, dan mereka adalah orang-orang yang sabar. Fil ba'sa, di dalam keadaan kesulitan, kesusahan, kesempitan, wabara, kemelaratan, kesengsaraan, wahinal ba's, bahkan di dalam pemberitaan, di dalam peperangan, di dalam bertubi-tubi kesulitan apapun. Kalau itu benar-benar kita lakukan, apa kata Allah? Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar, yang jujur, yang shadiq. Apa shadiqnya? Imannya benar. Karena tadi kata Allah apa? Bukan birro, bukan mabrur, cuma sholat saja. Menghadap timur, menghadap barat. Yang namanya birro adalah iman. Itulah orang yang imannya benar. Siapa yang imannya benar itu? Wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Jadi saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, berarti siapa yang ingin tetap berupaya meningkatkan iman dan takwa untuk meraih kemenangan hakiki yaitu surga, harus ada upaya kesungguhan. Buktikan ayat ini dan beberapa ayat yang sudah disampaikan tadi. Dan yang pertemuan 2 pekan lalu sudah disampaikan pula ada beberapa. Kalau Anda tidak berupaya ke sana, dusta iman Anda. Karena sesungguhnya iman harus dengan dibuktikan. Anda membuktikan itu bisa membuktikan kenapa? Kalau Anda punya rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak, enggak. Maka berbagi tadi. Subhanallah, saudara sekalian. Allah berjanji, siapa yang di dunia mau menolong saudaranya yang susah, Allah tolong dari kesusahan dunia dan akhirat. Siapa yang membantu saudaranya yang sedang kesulitan, Allah hilangkan kesulitannya dunia dan akhirat. Siapa yang senantiasa menolong hambanya, anaknya Allah, maka Allah akan tolong dia. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumal qiyamah. Ini jaminan Allah. Ini janji Allah. Barang siapa yang mau melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah lepaskan dirinya dari segala kesusahan nanti pada hari kiamat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih susah mana penderitaan di dunia dengan nanti di akhirat? Dunia penderitaan gak ada apa-apanya. Anda menderita paling seumur hidup saja. Itu pun gak mungkin, pasti pernah nikmat.
Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin, Allah hilangkan kesusahannya dunia dan akhirat. Di akhirat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan, keringanan, kemudahan melalui apapun. Yang punya harta melalui harta, yang punya ilmu melalui ilmu, yang punya tenaga melalui tenaga, yang punya akhlak melalui akhlak yang baik. Silakan kita berikan kemudahan. Yang punya segalanya, infakkan dengan segalanya. Maka siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah hilangkan kesusahannya dunia akhirat. Saudaraku sekalian, anak-anak yatim sedang kesusahan. Orang-orang miskin sedang kesusahan. Orang-orang yang menderita sedang kesusahan. Mari kita berbagi semampu kita dengan apa yang kita bisa. Dimanapun. Maka Allah akan hilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Jaminan Allah. Subhanallah. Wa man satara muslim, maka satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang selalu menutup aibnya seorang mukmin, Allah tutup aibnya, baik itu aib di dunia dan aib nanti di akhirat. Wallahu fi aunin abdu ma, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama makanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka ada kepedulian, ada saling mencintai, apalagi sesama muslim, karena sesama muslim itu sesungguhnya bersaudara. Kalau ada yang menderita, kita seakan-akan merasa itulah mukmin yang benar. Bagaimana cara kita upaya meningkatkan? Bagaimana kepedulian Anda terhadap sesama mukmin? Nanti Allah akan lihat. Nanti Allah akan lihat. Kenapa? Karena sesama mukmin itu bersaudara. Apalagi anak-anak yang kita tidak mampu, anak yatim, orang miskin. Mari kita bantu semampu kita. Silahkan dimanapun. Kenapa? Muslim bersaudara. Rasulullah SAW mengatakan, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan seperti bangunan. Bangunan itu satu bangunan, yaitu satu bagian dengan bagian yang lain saling mengokohkan. Lihat bangunan. Ada pondasi, harus kuat. Cukup pondasi? Enggak, harus ada tiang, harus kuat. Harus ada tembok, harus kuat. Harus ada plafon, harus ada dinding, harus ada atap. Maka bangunan itu satu dengan lain saling mengokohkan, tidak saling menghancurkan. Maka kalau pondasinya kokoh, tiangnya kokoh, dindingnya kokoh, plafonnya kokoh, lantai berikutnya kokoh, atapnya kokoh, semuanya kokoh. Itu satu kesatuan. Wahai saudaraku secara mukmin, Anda ingin kokoh iman Anda. Bantu orang-orang mukmin yang tidak mampu. Sesuai kemampuan kita. Atal mala ala hubbi. Berbagilah dengan harta yang kita miliki. Yang kita cintai. Agar bisa menjadi pahala yang melimpah ruah. Shadaqatun jariyah. Bukankah sedekah jariah kita tidak pernah putus meskipun kita sudah mati? Bukankah itu sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah? Idza mata ibnu Adam, apabila telah mati Bani Adam, yaitu al-insan manusia, qata'a amalu, putus seluruh amalnya, illa min salat, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariah Anda. Perbanyaklah kita bersedekah jariah untuk bekal kita. Itulah ciri seorang mukmin, dia berusaha berdagang dengan Allah di dunia untuk membantu sesama mukmin yang susah. Itu ciri orang yang beriman, ada kepedulian, ada simpati, ada empati, ada berbagi, dan ayat Al-Qur'an mengajak seperti itu. Kenapa? Karena mukmin dengan mukmin dalam saling berkasih sayang. Rasulullah SAW mengibaratkan kalau dalam saling membangun kekuatan seperti satu bangunan. Kalau dalam berkasih sayang dianggap seperti tubuh. Hadis ini pun sahih riwayat Imam Muslim. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah SAW, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad
perumpamaan seorang mukmin dalam berkasih sayang, dalam saling memperdulikan, dalam saling memperhatikan, bahkan dalam saling cinta mencintai satu sama lain. Itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisahmi wal huma. Kalau ada salah satu bagian tubuh yang sakit, maka dia akan merasa sakit, bahkan demam, tubuhnya menggigil, panas dan menggigil serta demam. Itulah mukmin. Ketika saling mencintai, ketika saling mengasihi, ketika saling menyayangi, nanti Allah lihat, hai seorang mukmin yang Anda memiliki kekayaan. Ada saudaramu yang tidak punya kekayaan. Apakah Anda mau berbagi? Kalau Anda mau berbagi, berarti Anda seakan-akan merasakan bagaimana kesusahannya orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, bagaimana menderitanya. Lalu kita berempati, kita bersimpati dan mengempati seakan-akan kita merasakan. Itulah mukmin. Itulah mukmin. Subhanallah. Seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan seorang mukmin. Bahkan kalau kamu belum saling mengasihi satu sama lain, maka belum sempurna imanmu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak pernah akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian belum disebut beriman hatta tahabbu, sebelum kalian saling mencintai sesama muslim. Bagaimana bukti kita mencintai sesama muslim? Kita berbagi, kita bersimpati, kita berempati sesuai kemampuan. Bukankah Allah menyatakan itu tadi? Ciri seorang mukmin tidak bakhil sifatnya. Ciri seorang mukmin senantiasa perhatian. Ciri seorang mukmin senantiasa berbagi dengan hartanya, tidak bakhil, tidak hanya milik sendiri. Maka mari cintai sesama muslim, karena itu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul. Dan salah satu buktinya, mari kita tunjukkan bagaimana cara kita bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang kita bisa lakukan sesama muslim. Ketika kita memberikan, ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, saudara sekalian, bayangkan sesungguhnya Anda sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Anda sedang berbisnis dengan Allah. Apakah ada orang rugi berbisnis dengan Allah? La, demi Allah tidak. Lihat surat Fatir, surat 35. Ayat ke-29 dan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah." Subhanallah. Coba perhatikan, salat, infak itu sering sekali digandeng. Salat, zakat sering digandeng. Nggak sempurna ibadah Anda kalau Anda masih bakhil, masih tidak peduli dengan sesama. Apalagi orang-orang yang susah di kalangan kaum muslimin, anak-anak yatim, kaum du'afa, orang-orang miskin, dan yang lainnya. Maka Allah awali dari membaca Quran, kitabullah. Orang yang selalu membaca kitabullah, orang yang selalu menegakkan salat, dan orang yang selalu menginfakkan sebagian rizki. Allah nggak minta banyak, sebagian. Sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apa sih yang diharapkan? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka sanalah hanya satu, mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Ada orang bersedekah rugi? Demi Allah tidak. Sampai dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah menyatakan, "Ma naqasat shadaqatun mimalin." Anda bersedekah dengan hartamu, hartamu tidak pernah akan berkurang dengan Anda bersedekah. Bahkan orang yang mengumpulkan harta dengan riba, seakan-akan nambah, justru itu hancur.
Hancur. Allah katakan apa? Al-Baqarah ayat yang ke-276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Justru kalau ada orang makan riba, secara kasat mata, duitnya nambah, bertambah banyak, maka harta riba itu Allah musnahkan. Gak ada keberkahannya. Musnah di sisi Allah. Wa yurbis sadaqah. Allah menyuburkan sedekah. Sedekah Anda disuburkan oleh Allah. Subhanallah. Maka apa sih yang kita harapkan dari perdagangan yang tidak pernah rugi? Kembali ke surat 35 tadi ayat yang ke-30. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Mereka melakukan itu, sholatnya dijaga, infaknya terus dijaga, supaya mereka mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah. Wa yazidahum min fadlih, supaya Allah menambahkan dengan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Allah berikan ampunan karena Allah Maha Pengampun. Allah akan Maha mensyukuri. Allah balas dengan berlipat ganda. Mau bukti bahwa siapa yang memberikan kepada Allah pinjaman, hakikat Anda berinfak, bersedekah, Anda sedang berdagang dengan Allah. Anda sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Maka nanti dibalas oleh Allah balasan lipat ganda yang banyak. Allah yang memberikan jaminan. Pahala dilipat gandakan, dibalas dengan lipat ganda yang banyak, bahkan diberikan ampunan. Allah janji itu. Mari kita buka ayat terkait dengan itu. Silakan buka surat Al-Baqarah 245. Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, saudara sekalian, ketika Anda berinfak, Anda bersedekah, Anda memberi bantuan, memberi bangunan untuk sedekah jariah yang tidak pernah akan putus, yang terus akan mengalir pahalanya, seakan-akan Anda sedang memberikan bantuan, pinjaman kepada Allah, sementara Allah nggak butuh. Untuk kita sendiri yang membalas siapa? Allah akan balas lipat ganda pinjaman itu. Diganti oleh Allah, bahkan ganti yang banyak. Ad'afan katsira. Lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbid wa yabsut. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Allah yang memberikan lapang, Allah yang memberikan sempit, Allah yang menyempitkan rizki, Allah yang melapangkan. Semua urusan Allah. Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah bukankah kita semua kembali? Di sini siapa yang berinfak dengan ikhlas diberi jaminan oleh Allah balasan berlipat ganda yang sangat banyak. Apakah hanya itu? Lihat kembali ayat yang lain, yakni surat As-Saffat. Surat 50 surat bukan As-Saff, subhanallah. 57 surat Al-Hadid. Ayatnya ayat yang ke-11. Apa kata Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah akan membalas pinjaman itu dengan lipat ganda yang baik, dengan lipat ganda yang banyak. Pahala berlipat ganda, ganti yang berlipat ganda. Bahkan Allah berikan kepadanya rizki yang paling mulia. Ini janji Allah, saudara sekalian. Apakah kita tidak yakin? Bahkan Allah berikan pula ampunan. At-Taghabun, surat 64. Lihat ayat yang ke-17. In tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Anda meminjamkan pinjaman itu, berinfak, berzakat, berwakaf, membantu, itu pinjaman. Allah yang akan bayar. Ikhlaslah kita berikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Baik untuk pembangunan, sarana anak yatim, du'afa, sarana pendidikan, sarana ibadah. Yang penting semua itu dalam rangka kebaikan di jalan Allah. Mari kita bantu. Anda sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Dilipat gandakan oleh Allah dengan lipat ganda yang banyak.
Dan Allah memberikan wa yaghfir lakum. Allah berikan ampunan. Wallahu syakurun halima. Allah itu maha mensyukuri atas perbuatan hambanya. Allah itu halima, maha menyantuni setiap perbuatan hambanya. Bukankah yang menyantuni kita adalah Allah? Bukankah semuanya itu adalah karunia Allah? Subhanallah. Baik, tentang zakat tadi, ya ini ayat yang kelima dari surat Al-Munafikun, saya akan akhiri dengan satu ayat. Surat Shaf, surat 61. Kita lihat dari ayat 10 sampai ayat 13. Ini tawaran Allah, saudara sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu. Jika kita perhatikan semua ayat-ayat yang disebut rata-rata untuk orang beriman, Pak. Maka sifat-sifat yang diuraikan dalam ayat Al-Quran ini, jika Bapak Ibu betul-betul berupaya mengikuti ayat ini, berarti Anda sedang berupaya meningkatkan iman dan takwa. Dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Sukakah atau maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu bisnis pinjam-meminjam yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih? Itu kan tema kita? Mengupayakan peningkatan iman dan takwa bisa meraih kenikmatan yang hakiki dan terjauh dari azab Allah. Kalau terjauh dari azab Allah pasti nikmat. Kalau nggak nikmat ya azab. Mau nggak aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan yang apabila kamu lakukan, maka sesungguhnya perniagaan itu bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu neraka. Oh mau, apa itu? Lihat Allah jawab sendiri di ayat ke-11-nya. Tu'minuna billah wa rasulih. Hendaklah kamu benar-benar jaga keimananmu. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, jaga sebaik-baiknya. Tapi nggak cukup dengan lisan. Buktikan. Wa tujahiduna fi sabilillah. Betul-betul dengan berjihad di jalan Allah. Dengan harta kamu bi amwalikum wa anfusikum. Persis seperti At-Taubah yang kita baca tadi. Surat 9 ayat 20. Berjihad di jalan Allah dengan cara apa? Dengan harta dan jiwa kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa sih jaminan Allah? Orang yang betul-betul berjihad dengan harta dan jiwa, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Ayat yang ke-11-nya dilanjutkan ayat ke-12. Yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilkum jannat tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dan Allah akan memasukkan kamu di dalam surga. Tempat yang indah, yang baik. Tempat-tempat tinggal yang nikmat di dalam surga. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat agung. Bahkan Allah akan berikan pertolongan di waktu dekat di dunia ini. Allah janji. Di ayat ke-13-nya. Wa ukhra tuhibbunaha nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ada lagi yang Allah berikan kepada kamu. Yaitu apa? Suatu kemenangan yang betul-betul yang kamu cintai. Kemenangan yang dekat. Di dunia pun Allah berikan kemenangan. Sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Inilah uraian surat Al-Mu'minun. Maaf, tadi baru sampai kepada zakat. Saya uraikan panjang lebar agar jangan jadi orang bakhil. Karena Rasul mengatakan, tidak mungkin orang beriman, dua sifat buruk berkumpul. Apa tadi? Sifat bakhil dan akhlak yang buruk. Nggak mungkin. Berarti mari kita perbaiki. Kembali surat Al-Mu'minun. Tadi kita baru sampai kepada ayat keempat. Cirinya adalah orang yang zakat. Kita teruskan. Ayat kelima. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka orang-orang yang menjaga kemaluan, menjaga farji. Tidak berbuat maksiat dengan kemaluannya. Maaf, saudara-saudara, kita lihat. Betapa kasus akibat perselingkuhan, akibat terjadilah kemaksiatan, rumah tangga hancur, terjadi pembunuhan, terjadi pencangan, terjadi pencelaan, terjadi bermacam-macam keributan, saling bermusuhan.
Bukankah gara-gara farji, kemaluan? Wahai saudara sekalian, jika Anda betul-betul beriman, jaga aurat Anda. Wahai para wanita, jika Anda benar-benar beriman, jaga aurat Anda, jangan diperlihatkan kepada siapapun. Dusta iman Anda diupayakan meningkat kalau Anda tidak menutup aurat dengan baik. Sama, laki-laki pun demikian. Karena aurat kita hanya untuk siapa? Istri kita. Illa, itu dia di ayat 6-nya. Kecuali ala azwajihim, untuk istri-istrimu, kepada pasanganmu. Pasangan kita dan pasangan mereka semua. Auma malakat aimanukum, atau dulu para tuan boleh menggauli istri-istri, yaitu hamba sahaya perempuannya. Sekarang tidak berlaku lagi hamba sahaya. Allah sudah pernah memerintahkan merdekakan. Sampai-sampai untuk membayar zakat, memerdekakan hamba. Tadi berinfak bersedekah di Al-Baqarah 177. Memerdekakan hamba. Firriqab. Fa'innahum ghairu malumin. Kalau kamu melampiaskan syahwatmu ke tempat yang sah, pasangan yang sah, maka itu tidak tercela. Bagaimana kalau yang berzina, mentortonkan aurat, mengumbar aurat? Allah katakan di ayat ke-7, famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari di balik itu, melampiaskan syahwat, pamer aurat, kemudian kemana-mana tidak ditutupnya, bahkan dia pamer kepada orang yang bukan mahramnya, itu melampaui batas. Anda ngaku iman, Anda sholat, Anda umroh, Anda haji, tapi aurat Anda tidak jaga, belum sempurna imannya. Jangan dianggap remeh. Aurat ini Allah perintahkan ditutup. Kemudian apalagi cirinya orang yang beriman yang akan mendapat keberuntungan? Ayat ke-8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ayat ini persis Al-Baqarah 177 yang kita uraikan tadi di awal. Orang yang memelihara amanahnya, orang yang menunaikan janjinya, yang tidak ingkar dan tidak khianat. Bagaimana Ustaz, para pemimpin pembesar yang ingkar khianat? Tanggung jawab mereka. Meskipun mereka mengaku iman, tapi kalau ingkar dan khianat, nggak akan beres nanti di hadapan Allah. Lihat, terakhir, ayat yang ke-9. Apa cirinya? Walladzina hum ala sholawatihim. Di situ bukan sholat. Sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang mereka memelihara seluruh sholatnya. Semua sholatnya. Jangan hanya sholat yang fardu. Jaga juga sholat sunnah. Jangan hanya ibadah yang fardu. Jaga ibadah yang sunnah. Itulah orang yang imannya benar. Maka Allah katakan di ayat yang ke-10, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan meraih warisan. Orang yang akan mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina yaritsunal firdausahum fiha khalidun. Mereka akan meraih surga Firdaus, surga paling tinggi. Mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka siapa yang ingin meningkatkan, upaya meningkatkan iman dan takwa, mari beralihlah. Jangan Anda terlalu mencintai dunia dan seisinya. Lalu Anda kalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini tidak boleh. Saya tutup dengan sebuah hadis. Dan saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang siapa yang memiliki ini berarti dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman, nikmatnya iman. Siapa yang nomor 1 disebut? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang telah mencintai Allah dan Rasul melebihi dari cintanya kepada selain itu, yakni apa? Cintanya kepada Allah dan Rasul tidak dikalahkan dengan cintanya dengan seluruh dunia dan seisinya. Ini puncak, saudara sekalian. Kalau Anda mampu mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya,
Yang dia miliki harta, kekayaan, kedudukan, pangkat jabatan, keturunan, rumah tinggal, mobil mewah, kedudukan semuanya. Dia tinggalkan untuk Allah, ini dia. Ustaz, masa tinggalkan? Maksudnya ketika ada perintah Allah, tinggalkan urusan dunia. Allah yang lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah besar. Selain Allah kecil. Rapat, tinggalkan. Bisnis, tinggalkan. Jualan, tinggalkan. Perdagangan, tinggalkan. Urusan keluarga, tinggalkan. Lakukan itu. Akan manis iman kita. Nikmat iman kita. Yakin. Dan itulah yang dilakukan para sahabat. Pantas para sahabat itu apa yang terjadi? Beliau betul-betul menjalankan syariat dengan sesungguh-sungguhnya. Maka pantaslah generasi terbaik kata Rasulullah adalah kurunku sahabat. Summa yalunakum, kemudian setelah kamu tabi'i. Summa yalunahum, setelah mereka tabi'ut tabi'i. Mereka generasi terbaik yang diklaim oleh Allah, yang mereka itu dijamin masuk surga dan mendapat ridha Allah. Siapa yang ingin mendapatkan itu, ikuti jejaknya para sahabat. Ikuti salafus soleh, maka jadilah salafiyun, orang-orang yang mengikuti jejak salaf. Siapa salaf yang dimaksud? Sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'i. Itu generasi is the best. Suratnya mana? Surat 9 ayat 100. Semoga kita termasuk orang yang mampu mengikuti ini. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Allah menyebut secara khusus Pak di sini Pak. Was-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama-tama dan lebih dulu masuk Islam. Siapa mereka itu? Minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Wal ansor, dan dari kalangan orang ansor. Siapa orang ansor? Orang yang membantu dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin. Yang pertama-tama masuk Islam. Apakah cukup hanya mereka? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapa saja yang mampu mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ikuti sunnah Rasul, sunnah khulafa'ur rasyidin. Ikuti cara mereka beribadah, cara mereka mentaati Allah dan Rasul. Kalau ini dilakukan, apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dan sungguh Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Upaya meningkatkan iman dan takwa guna meraih kenikmatan yang abadi, surga. Semoga dengan kajian ini semua yang diuraikan membekas untuk kita, menjadi bekal untuk bekal kehidupan kita menuju bekal akhirat nanti, dan semoga Allah meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Silakan Pak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nikmat dan lezat sekali menyimak nasihat yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Susilo. Jazakallah ahsanal jaza. Semoga Allah memberi imbalan sebaik-baik imbalan untuk guru kita. Pak Ustadz, mungkin ada dari jamaah yang hadir yang ingin bertanya. Dipersilahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Pak Muhtar, boleh saya Pak mengawali saja ya. Pak? Ya. Siapa Pak? Hendar Pak. Pak Hendar, ya silakan Pak Hendar. Ya. Pertama, alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaiannya yang sangat lengkap, sangat komprehensif, sangat mencerahkan kita semua. Dan saya selaku ketua Pak dari pengurus yayasan ini berharap semoga melalui ceramah kajian yang Bapak sampaikan tadi semakin mendorong kita semua untuk berbisnis Pak dengan Allah Subhanahu wa taala yang Bapak sampaikan tadi tidak pernah rugi ya Pak.
Alhamdulillah pengurus Wakayapa saat ini sedang membuka peluang Pak untuk berbisnis dengan Allah melalui berbagai infrastruktur yang kita sedang bangun. Dan mudah-mudahan sekali lagi melalui kajian ceramah sorean ini para peserta pengajian semakin terdorong Ustadz untuk berbisnis dengan Allah. Yang kedua, Ustadz, sedikit pertanyaan saja. Tema kita ini kan memang menarik ya Ustadz, dan mungkin kalau dibahas ini bisa panjang sekali ya Ustadz kalau mendalam pembahasannya. Satu hal Ustadz, kita sudah banyak sekali mendiskusikan mengenai katakanlah kebahagiaan di akhirat ya, yang lalu juga sudah Ustadz sampaikan, hari ini juga banyak disinggung. Ada satu term lagi Ustadz yang mungkin belum sempat disinggung secara mendalam, yaitu mengenai kebahagiaan dunia. Sebenarnya seperti apa ya konsepsi dalam pandangan Islam kebahagiaan dunia itu? Seperti apa kita definisikannya gitu Ustaz ya? Karena kalau kebahagiaan akhirat barangkali kita sudah secara menangkap gambaran surga lah kira-kira begitu Ustaz ya. Tapi kalau misalnya dunia itu seperti apa dan bagaimana kita harus menyikapi ini istilah kebahagiaan dunia itu? Barangkali itu aja Ustaz. Terima kasih banyak sekali lagi atas sharingnya. Mudah-mudahan kami insya Allah semuanya mendapat manfaat dari kajian ceramah Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tayyib. Orang kalau menilai kebaikan dunia, kebahagiaan dunia, kenikmatan dunia, pasti terlintas di benaknya materi. Ya. Baik itu materi berupa uang, benda fisik, tanah, bangunan, mobil, dan seterusnya, atau materi yang sesungguhnya kenikmatan yang sifatnya bukan materi secara langsung, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, itu semuanya tidak ada kekayaannya, tapi dimiliki sebagai apa? Aksesoris. Pasti kalau berkata nikmat itu pikirannya sehat, keluarganya nikmat. Bukan itu ternyata. Bukan itu. Kalau itu yang diraih, orang kafir banyak yang nikmat, Pak. Lalu apa dong kenikmatan yang dimaksud? Saya coba tunjukkan sederhana. Si A berbuat dosa. Berbuat dosa, dikasih kesempatan taubat, berbuat dosa, akhirnya bergelimang dalam kemaksiatan, tapi hartanya melimpah ruah. Ini orang ini sedang sengsara yang paling dalam. Orang ini kena musibah yang paling berat, dibandingkan musibah ditimpa gunung Uhud, hancur. Dibandingkan musibah dilempar dari ketinggian 1 kilometer, hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena orang yang tidak mau bertobat itu risiko neraka. Ternyata dia dikasih kesempatan nggak tobat, nggak bakal nikmat hidupnya. Lalu bagaimana agar kita bisa nikmat hidup? Allah ngasih solusi, Pak. Surat 11 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Dan segeralah kamu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian bertobat. Kalau kamu beristighfar dan bertobat, berarti makin dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Perhatikan ayatnya. Yumatti'akum mata'an hasana ila ajali musamma. Niscaya dia, yaitu Allah, akan memberikan kepadamu kenikmatan, kesenangan yang baik di dunia dan akhirat. Hasanah, yang baik. Lalu apa sih konsep nikmat di dunia? Konsep nikmat di dunia itu kayak Rasul dan para sahabat. Tidak harus melimpah ruahnya harta. Tetapi apa? Dia serba mensyukuri nikmat Allah. Serba merasa cukup. Afif, qanaah, tidak rakus dengan harta. Dan lebih mementingkan ibadah. Maka orang itu telah mencintai Allah dan Rasul. Maka dia akan merasakan nikmat yang luar biasa. Tapi saudara sekalian, sehebat apapun manusia, sesoleh apapun manusia, setaat apapun manusia, pastikan mereka pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Lalu bagaimana dong supaya dia bisa tetap dapat ampunan dari Allah? Itu tadi pentingnya kita beristighfar, pentingnya kita bertobat. Kenapa?
Karena nggak ada manusia di muka bumi bersih dari kesalahan dan dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu. Apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'inat tawwabun. Setiap anak Adam banyak salahnya, banyak dosanya. Sebaik-baik orang yang banyak dosa yang mau bertobat. Jadi ketika seorang hamba bisa beristighfar setiap saat, bertobat setiap saat, memperbaiki diri dan menyesali dosanya, ini nikmat yang luar biasa. Konsep nikmat di dunia, bahagia di dunia adalah bagaimana hati bisa meresapi dan menikmati dunia ini. Susah senang tetap nikmat, kaya miskin tetap nikmat, sehat sakit tetap nikmat. Kalau Anda melakukan itu, merasakan itu, Anda orang paling bahagia. Maka konsepnya kata Rasulullah, dua sifat wajib dimiliki, syukur dan sabar. Pantas Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Syuhaib bin Sinan, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khairan. Sungguh mengagumkan, menakjubkan orang mukmin. Semua perbuatannya, semua kelakuannya, semua yang diperbuatnya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sifat ini tidak ada dimiliki satupun kecuali hanya orang mukmin. Apa yang pertama? In asabathu sarra'u syakara fakana khairullah. Orang mukmin itu jika dikasih musibah yang baik, lapang, sehat, nikmat, semuanya sukses, syakara, dan selalu bersyukur dengan dekat kepada Allah. Syukurnya syukur yang benar, bukan syukur di ucapan lalu ngabur. Karena khairullah, syukur itu sangat baik baginya. Wa in asabathu barra'u sabaro. Sebaliknya Allah uji dengan kesulitan, kesusahan, sabar, fakana khairullah, maka kesabarannya itu sangat baik baginya. Inilah konsep bahagianya muslim, Pak. Bukan harta, kekayaan, pangkat. Tapi bagaimana hati bisa menyikapi keadaan. Dia ada musibah buruk, dikatakan yang terbaik dari Allah. Dikasih musibah yang baik, alhamdulillah binikmatihi tatimus sholih. Ini titipan Allah. Itu hanya dimiliki orang iman yang bertakwa. Yang kalau ditanya dapat apa dari Allah, mau susah, mau senang, mau nikmat, mau apapun, satu jawabannya, khaira, kebaikan. Nggak ada yang buruk dari Allah. Dan itu diabadikan oleh Allah di surat 16. An-Nahl, bisa disimak agak panjang ayatnya, dari ayat 30-31. Maka orang yang seperti itu, katakanlah menderita, tetap mengatakan terbaik dari Allah. Yakin belum dapat di dunia, ada surga. Ketika dapat nikmat yang banyak, yang terbaik dari Allah, ini titipan, gak akan bakhil, dia akan berbisnis dengan Allah, bahwa harta itu bukan miliknya, hanya titipan. Maka mereka sadar kalau belum dapat di dunia, waladarul akhiratu khair, ada negeri akhirat yang lebih baik. Nikmat darul muttaqin, kenikmatan yang melimpah ruah bagi orang takwa. Apa itu? Di ayat 31, surga, Pak. Yang lebih menarik lagi, Bapak lihat di ujung ayatnya. Nanti di surga itu, walahum fiha ma yasha'un. Mereka di dalam surga mendapatkan segala apa yang mereka inginkan. Jangankan diminta, Pak, baru diinginkan lintasan hati, sudah dikasih oleh Allah. Allahu Akbar. Inilah janji Allah. Kebahagiaan itu bukan materi semata. Saya katakan, bukan itu. Kekayaan kedudukan. Maaf, kalau Anda kebahagiaan itu ingin mengacu orang kafir, demi Allah, orang beriman gak bakal bisa menyaingi orang kafir. Karena orang kafir di dunia bagaikan surga. Gak pakai aturan. Orang beriman sudah diatur. Maka ketahuilah saudaraku, kenapa Allah katakan orang beriman gak dapat banyak dengan dunia? Jangan ngiri. Karena yang dikasih Allah kepada orang kafir, harta melimpah ruah. Maaf, itu bukan kenikmatan. Itu azab. Coba Bapak bandingkan ayat ini, surat 16 tadi, dengan surat 9 ayat 55. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang kafir, gak pernah ibadah, menyekutukan Allah, kok hidupnya nikmat, kok senang, kok enak, hartanya melimpah ruah. Demi Allah itu bukan kebahagiaan. Apa kata Allah? Fala tu'jibka amwaluhum, wala auladuhum.
Maka jangan kamu kagum, hai orang yang beriman, ketika kamu melihat orang-orang yang dolim, orang-orang kafir, itu betul-betul hartanya melimpah ruah, anak-anaknya sukses, keren, pinter. Jangan kagum. Apa tujuan Allah memberikan nikmat dunia? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Sesungguhnya tujuan Allah memberikan nikmat di dunia, mereka merasa bahagia. Bukan, itu azab. Liyu'adzibahum. Allah mengazab mereka dengan nikmatnya dunia itu. Fil hayati dunia, di dunia. Loh, kok diazab? Diazab akidahnya Pak, rusak, tapi nggak pernah sadar. Maka orang kafir hanya dikasih nikmat di dunia. Jangan ngiri. Kelak saatnya mati, kemana itu harta? Watazhaqa anfusuhum wahum kafirun. Melayang nyawa mereka sedang mereka di dalam kekafiran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah konsep bahagia dunia akhirat kita. Maka doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka bahagia itu sudah kita uraikan. Mungkin masih ingat betapa mahal bahagia. Al-Quran 30 juz hanya menyebutkan 2 ayat bahagia. Memang mahalnya luar biasa. Maka kita harus berjuang untuk meraih kebahagiaan itu. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak. Tidak kata yang rasanya mampu diucapkan sebagai ucapan terima kasih atas nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Kecuali jazakallah ahsanal jaza. Semoga Allah memberi imbalan sebaik-baik imbalan. Nasihat yang begitu sangat luar biasa. Saya rasanya nggak terasa menetes air mata. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian telah kita ikuti bersama nasihat yang luar biasa yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Kita masih ada acara sedikit lagi sebelum acara doa, Ustadz. Mohon kesediaannya untuk bisa foto bersama. Kita tutup dulu Pak, tadi belum sempat kita tutup kajian kita. Baik. Mari saudara sekalian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan jika mau diabadikan, saya tunggu sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap ya Pak. 1, 2. Izin pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Cukup? Oh, sebentar. 1, 2, 3. Baik, jika sudah, saya mohon pamit kepada para jamaah sekalian. Mohon izin Ustaz, mohon ditutup dengan doa. 12 mohon acara ini ditutup dengan doa. Azan maghrib. Sepertinya sudah mendekati adzan maghrib nih Pak. Kita sudah tutup dengan doa kafaratul majelis. Insyaallah sudah mencukupi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panitia ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa menghaturkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua dalam acara yang luar biasa ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pada suatu kesempatan kita bisa berjumpa lagi dalam acara yang luar biasa ini.
Amin. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Hendar. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Terima kasih. Insyaallah, Pak. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendar. Ya, sama-sama Terima Pak kasih. Aris. Terima kasih banyak Pak, Bapak Ibu, para pengurus. Harisman. Terima kasih Pak Harisman. Bu Bantari. Terima Salam kasih banyak Bu. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Izin Edi, live Bu, Lip ya. Pak Edi Setiadi, Damang. Sehat Alhamdulillah saya Pak. Nun. Pamit Pak. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Budiah Lubis, aduh. Budi ya. Selamat ketemu ya Pak. Sehat ya Pak. Amin, amin. Waduh saya bikin. Budi di Bandung ini. Di Bandung di mana nih? Budi di Jakarta. Abdi di Jakarta Pak. Besar Jakarta. Oh, mangga atuh ya pamit ya. Ada Pak. Assalamualaikum. Bapak Sadayana. Assalamualaikum. Enggak, Pak. Amin. Mangga Mbak Dian, matur nuwun. Pak Edi, matur nuwun. Alhamdulillah. Alhamdulillah 380 Bapak. Aduh, syukur alhamdulillah makin meningkat. 383. Ya. Pada Dadi Ahradi, makasih. Terima kasih. Terima kasih sekali udah mengikuti acara kita. Alhamdulillah berkah untuk kita semuanya. Amin. Pak Risman. Matur nuwun ya, Pak. Semuanya. Terima kasih, Pak. Makasih Pak, ini kiriman itu. Sisabadi. Siapa lagi? Udah lama nggak dengar kabarnya? Siapa? Pak Sisabadi. Sisabadi. Terima kasih Pak Harisman. Iya. Dari Alhamdulillah. Pak Hendar Iya, alhamdulillah terima kasih Bapak. dan bapak-bapak panitia lainnya. Iya, sama-sama semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Stufia, Iya Bu. terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Sudah bergabung ketemu Kajiannya di. bagus banget Bu. Iya Pak, sehat-sehat ya Pak Stufia. Amin, amin. Alhamdulillah. Di-share kemana-mana Pak Stofia. Iya Pak. Alhamdulillah. Saya ikutin dari awal sampai habis Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Harisman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sun, Bu Tari. Iya Pak, monggo Pak. Sembilan Pak Harisman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 383 ya Pak, semuanya peserta. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz juga itu. Makasih Pak Aziz. Tadi Mbak siapa? Terima kasih Mbak Sriati. Terima kasih Pak Imran Dani, Pak Aziz, terima kasih semuanya. Rini, terima kasih Mbak Rini. Apa kabar? Iya, terima kasih Mbak Rini dari jauh-jauh udah bisa menyempatkan. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Bu Tari. Ada. Pak Mulyaman, terima kasih Pak Mulyaman. Ibu Mulyaman. Oh, Bu Mulyaman, alhamdulillah Bu Mulyaman. Terima kasih Ibu sudah bisa Senangnya bergabung. lihat teman-teman BI bergabung. Iya, dengerin Pak. ceramah.
silaturahimnya, Masya Allah. Amin. Semoga berkah buat semua ya. Amin, amin Ibu. Salam buat Bapak juga, sehat semuanya ya Oke, nanti Ibu. saya Berkat kita sampaikan. semuanya. Oke, amin. Sama-sama Bu Tari. Iya Ibu, Assalamualaikum. Bu Mulyaman. Ini siapa? Mbak Lilis. Mbak Lilis. Matur nuwun Mbak Lilis semuanya. Mbak Sriati, matur nuwun. Bu Yet